Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, SA MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini, kami dari kelompok 3 kelas C013 akan memaparkan materi chapter 3 terkait System Documentation Techniques. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya untuk memaparkan nama-nama anggota kelompok kami, yakni sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Nesya Aulia Salsabila dengan NPM akhir 051. Nah, sebelum membahas materi lebih lanjut, tentunya terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kemampuan dalam memahami dan menggunakan dokumentasi tentu tidak terdapat hanya pada satu level saja, tetapi terdapat beberapa tingkat yang dibutuhkan. Semakin tinggi peran atau tanggung jawab seseorang, semakin tinggi pula kemampuan dokumentasi yang diperlukan. Seperti hanya sebagai berikut. Pada tingkat pertama, diperlukan kemampuan untuk membaca dokumentasi demi memahami bagaimana sebuah sistem bekerja. Pada tingkat kedua, yaitu dibutuhkan kemampuan untuk menilai dokumentasi demi menemukan kelebihan dan kekurangan pengendalian internal, memberikan saran perbaikan, serta memastikan apakah sistem yang direncanakan sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sedangkan pada tingkat ketiga, dibutuhkan kemampuan untuk menyusun dokumentasi yang menjelaskan secara rinci bagaimana sistem yang sedang berjalan atau yang sedang diterapkan. Selanjutnya, yaitu pada Undang-Undang Sarbanes-Oxley pada tahun 2002 yang mengatur bahwa dalam laporan tahunan perusahaan publik harus dicantumkan laporan pengendalian internal yang mencakup dua hal berikut. Yang pertama, yaitu pernyataan tanggung jawab manajemen atas pembentukan, pemeliharaan, dan pelaporan terhadap pengendalian internal. Sedangkan yang kedua, yaitu penilaian manajemen terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan terkait bisnis proses diagram. Nah, diagram proses bisnis atau BPD adalah cara visual untuk menggambarkan berbagai langkah atau aktivitas dalam suatu proses bisnis. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan terdapat contoh diagram proses bisnis pada pemrosesan pengajian di SNS dengan penjelasan alus sebagai berikut. Lalu pertama, pencatatan data karyawan. Proses dimulai saat karyawan baru direkrut dan mengisi formulir karyawan baru. Jika terdapat perubahan seperti kenaikan gaji atau perubahan status pajak, bagian SDM mengisi formulir perubahan karyawan. Salinan formulir tersebut dikirim ke bagian pengajian untuk membuat atau memperbarui data dalam file karyawan yang kemudian disimpan secara alfabetis. Pada alur yang kedua, yaitu pengumpulan dan perhitungan gaji. Sebagian karyawan menerima gaji tetap, namun sebagian juga dibayar berdasarkan jam kerja yang dicatat melalui kartu absensi. Di akhir periode pembayaran, kartu absensi dikirim ke bagian penggajian. Petugas penggajian kemudian menghitung gaji menggunakan data absensi, tarif upah dari file karyawan, dan tabel pajak. Setelah itu dibuat cek gaji dan daftar penggajian yang berisi rincian gaji kotor, potongan, dan gaji bersih. Data penghasilan karyawan juga diperbarui dalam arsip. Pada alur ketiga, yaitu pembuatan pelaporan pengajian dan pajak. Setiap periode pengajian, petugas menyusun laporan ringkasan pengajian untuk diserahkan kepada Susan sebagai bahan pengawasan biaya tenaga kerja. Setiap bulan, petugas juga membuat laporan pajak penggajian yang akan digunakan untuk menyiapkan pembayaran pajak kepada pemerintah. Yang keempat, yaitu proses persetujuan dan pembayaran. Bagian hutang usaha menyiapkan cek total gaji dan cek pembayaran pajak beserta voucher pengeluaran kas, lalu menyerahkannya kepada Susan untuk ditinjau dan disetujui. Setelah memeriksa kelengkapan dokumen, Susan menandatangani cek dan mendistribusikannya kepada pihak yang berhak mendapatkannya. Pada alur kelima, pencatatan ke buku besar. Setelah pembayaran disetujui dan dilakukan, Aston menggunakan dokumen yang telah disahkan untuk memperbarui buku besar umum. Dokumen kemudian diberi tanda bahwa sudah diposting dan diarsipkan secara sistematis. Perkenalkan, nama saya Natalia Rahai Putri Kristiani dengan NPM akhir 075. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh rekan kami sebelumnya. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai flowchart. Flowchart ini memiliki arti yaitu teknik analisis berbentuk gambar yang digunakan untuk menjelaskan sistem informasi tersebut secara jelas, ringkas, dan logis. Nah, diagram ini tuh menunjukkan bagaimana proses bisnis tersebut dilakukan serta bagaimana dokumen dan data tersebut mengalir dalam suatu organisasi. Flowchart ini biasanya digunakan
menggunakan perangkat lunak seperti Visio, Word, Excel, ataupun PowerPoint, dan dengan menggunakan simbol-simbol standar. Kemudian, simbol dalam flowchart juga dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu simbol input atau output yang menunjukkan input ke output dari suatu sistem. Yang kedua yaitu simbol pemrosesan menunjukkan pemrosesan data baik itu secara elektronik maupun secara manual. Yang ketiga yaitu simbol penyimpanan yang menunjukkan di mana data tersebut akan disimpan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu simbol alur dan simbol lainnya, yaitu menunjukkan alur data di mana diagram alur tersebut akan berakhir, dan di mana keputusan dibuat dan cara menambahkan catatan penjelasan ke diagram alur. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh simbol-simbol yang ada pada flowchart. Pada gambar pertama yaitu simbol input atau output. Simbol ini dipakai pada saat proses menerima atau menghasilkan data. Pada gambar yang kedua yaitu simbol proses pengolahan data, yaitu menunjukkan kegiatan yang sedang dikerjakan. Simbol yang ketiga, pada gambar yang ketiga yaitu simbol penyimpanan data. Artinya, simbol ini merupakan tempat untuk menyimpan data. Yang gambar yang keempat yaitu simbol alur dan penghubung. Jadi, simbol ini menjelaskan kemana arah proses dan percabangannya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu flowchart dan simbol-simbolnya, di sini saya juga akan memberikan pedoman yang digunakan untuk menyiapkan flowchart tersebut. Yang pertama yaitu kita harus memahami sistem. Kemudian yang kedua yaitu kita akan mengidentifikasi entitas yang terlibat seperti bagian internal maupun pihak eksternal. Yang ketiga, setelah diidentifikasi, selanjutnya akan disusun menjadi diagram yang logis dari awal hingga akhir prosesnya nanti. Setelah disusun, kemudian diberi label yang jelas pada setiap simbolnya. Setelah diberi label, kita perlu menggunakan konektor jika flowchart tersebut lebih dari satu halaman. Setelah itu, kita akan membuat sketsa kasar untuk mengetahui gimana gambaran setelahnya. Setelah itu, setelah kita membuat sketsa, kita akan mencantumkan informasi pendukung seperti judul, tanggal, dan nama pembuat flowchart tersebut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Katulia Kusumawardhani dengan NPM akhir 055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai types of flowchart atau jenis-jenis diagram alur atau flowchart. Nah, jenis-jenis diagram alur atau flowchart sendiri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada diagram alur dokumen, di mana diagram ini menggambarkan alur dokumen dan data di antara area tanggung jawab dalam satu organisasi. Untuk yang kedua, ada diagram alur pengendalian internal, di mana diagram ini mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal, termasuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan inefisiensi sistem. Dan yang terakhir ada diagram alur sistem, di mana diagram ini menggambarkan hubungan antara input sistem, pemrosesan, penyimpanan, dan output. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh dari dokumen flowchart of payroll processing at SNS, atau diagram alur dokumen pemrosesan penggajian di perusahaan SNS. Oke, kita ke bagian yang pertama, yaitu ada bagian Human Resource atau HR, di mana di sini adalah pengolahan data karyawan. Dan di sini ada dokumen yang berupa employee changes atau new employee data, yang artinya kalau ada karyawan baru, karyawan resign, perubahan gaji hingga perubahan pajak, HR yang bagian mengupdate. Nah, di sini ada proses yang namanya update employee atau payroll file. Untuk selanjutnya ada bagian departemen, di mana di sini di bagian ini itu mengolah data jam kerja. Nah, di bagian ini terdapat dokumen yang namanya time cards yang berisi jam masuk, jam pulang, dan lembur karyawan. Dan nantinya time chart ini akan dikirim ke bagian payroll. Nah, kita ke bagian payroll. Payroll itu bagian untuk menghitung gaji. Nah, payroll ini sendiri akan menerima dari 2 sumber. Yang pertama, data karyawan dari HR. Yang kedua itu ada time cards dari departemen. Nah, di bagian ini prosesnya namanya prepare payroll, register, dan juga paycheck. Dan di sini akan menghitung gaji kotor, potongan, pajak, hingga gaji bersih. Yang nantinya akan menghasilkan output berupa payroll register atau daftar total gaji, dan juga employee checks atau cek gaji atau slip gaji. Nah, untuk bagian yang selanjutnya ada account payable, di mana setelah penghitungan gaji, bagian ini akan mengeluarkan uang.
Nah, bagian ini terdapat dokumen berupa payroll CD voucher atau payroll cash disbursement voucher. Dalamnya prosesnya namanya prepare payroll check dan tax payment checks yang nantinya akan menghasilkan cek untuk karyawan dan juga cek untuk pajak pemerintah. Selanjutnya bagian ke manajemen. Bagian manajemen ini untuk meng-approval, di mana dalam prosesnya ini si manajemen akan meng-approve dan juga sign checks. Nah, manajemen akan mereview laporan dan tanda tangan cek yang nantinya setelah disetujui, employees akan menerima gaji, government agency akan menerima pajak, dan bank akan memproses pembayaran. Nah, yang terakhir itu ada general ledger atau pencatatan ke akuntansi. Nah, dalam proses ini namanya post to general ledger. Artinya transaksi ini dicatat ke buku besar yang nantinya akan memberikan efek berupa beban gaji naik, kasnya turun, dan hutang pajaknya berkurang. Ini ada salah satu contoh sistem flowchart of sales at SNS. Bagian yang pertama yaitu ada bagian sales terminal atau tempat input data. Di sini terdiri dari display sales data dan juga input sales data. Artinya, di sini kasir akan memasukkan data penjualan berupa barang, jumlah, harga, hingga ID pelanggan. Lalu nanti masuk ke bagian proses yaitu edit sales data dan juga print customer receipts. Artinya di sini sistem akan memvalidasi data lalu akan mencetak customer receipts. Nah, nanti dokumen yang dihasilkan berupa customer receipts. Selanjutnya yaitu ada update database, di mana setelah transaksi valid, sistem akan memperbarui beberapa database sekaligus. Panahnya menuju ke 4 database, yaitu yang pertama, account receivable database, yaitu piutang pelanggan akan bertambah. Yang kedua, inventory database, stok barang akan berkurang. Yang ketiga, ada sales atau marketing database, yaitu data penjualan tersimpan untuk analisis. Yang keempat, ada general ledger, yaitu dicatat ke sistem akuntansi. Untuk bagian selanjutnya itu ada inquiry processing system, di mana setelah data tersimpan, data itu bisa digunakan. Di mana sistem mengambil data dan menghasilkan informasi. Outputnya berupa customer account status, inventory status, sales analysis, yaitu analisis penjualan atau barang yang terlaris. Selanjutnya kita ke bagian program flowchart, dan di sini sudah ada gambar dua flowchart yang di sebelah kiri ini namanya sistem flowchart, yang di sebelah kanan namanya program flowchart. Program flowchart sendiri menjelaskan logika spesifik yang digunakan untuk menjalankan suatu proses yang ditunjukkan pada diagram alur sistem. Perkenalkan, nama saya Zia Mazaya Kanita dengan NPM akhir 074. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi Data Flow Diagrams atau DFD. DFD merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana data itu mengalir di dalam suatu sistem. Jadi DFD ini untuk menunjukkan dari mana data itu berasal, bagaimana data itu diproses, disimpan, hingga akhirnya dikirim kepada pihak lain. Nah, dalam DFD sendiri terdapat 4 elemen utama. Yang pertama ada data source dan data destination. Digambarkan dengan kotak persegi, yang dimana sebagai pihak yang mengirim atau menerima data dari sistem. Yang kedua ada data flow, ditunjukkan dengan garis berpanah. Ini sebagai simbol aliran atau pergerakan data dalam suatu sistem. Nah, biasanya setiap panahnya itu diberi nama sesuai dengan jenis datanya. Yang ketiga ada transformation process. Proses ini merupakan kegiatan mengolah data dari input menjadi sebuah output, dilambangkan dengan simbol lingkaran. Dan yang keempat ada data store. Data store ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, misalnya file atau database, dilambangkan dengan 2 garis horizontal. Nah, selain 4 elemen utama tersebut, pada DFD juga terdapat simbol segitiga seperti yang ada di gambar paling bawah ini. Ini menunjukkan internal control atau pengendalian internal. Internal control merupakan prosedur atau mekanisme yang dibuat untuk menjaga agar sistem itu berjalan dengan benar, aman, dan sesuai dengan aturan. Misalnya untuk mencegah kesalahan pencatatan, kecurangan, atau kehilangan data. Jadi intinya itu DFD dapat membantu kita memahami alur data secara visual agar sistem itu lebih mudah dianalisis. Oke, baik. Di sini ada contoh penerapan DFD dalam sistem pembayaran pelanggan. Jadi kalian bisa melihat gambar yang ada pada slide berikut. Jadi alurnya dimulai dari pelanggan atau customer yang mengirimkan pembayaran ke sistem. Kemudian pembayaran tersebut masuk ke dalam proses yang pertama, yaitu proses payment.
Di sini pembayaran akan dipisahkan menjadi dua bagian. Yang pertama sebagai data pembayaran dan uangnya yang akan disetor ke dalam bank. Jadi uang tersebut dikirimkan ke bank, uang fisiknya itu dikirimkan ke bank, sedangkan data pembayaran atau data transaksinya itu digunakan untuk memperbarui data piutang pelanggan di sistem. Nah, setelah data piutang diperbarui, informasi tersebut dikirimkan kepada manajer kredit. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bagaimana data itu mengalir, mulai dari pelanggan, kemudian diproses, disimpan, kemudian lalu diteruskan ke pihak yang membutuhkan. Selain itu, ada catatan tambahan, yaitu jika dua data mengalir bersamaan, bisa menggunakan satu garis saja. Namun, jika alirannya berbeda tujuan, maka harus dipisahkan agar tidak membingungkan, seperti contoh gambar yang ada di bawah ini. Jadi DFD ini akan membantu kita memahami proses sistem pembayaran secara terstruktur dan jelas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Friska Amelia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang data flow diagrams, yaitu subdividing the DVD, atau membagi DVD menjadi bagian-bagian lebih kecil. Jadi, DVD dibagi menjadi beberapa tingkatan agar sistem yang kompleks bisa dijelaskan secara bertahap dan lebih detail. Setiap tingkatan disesuaikan dengan kebutuhan informasi pengguna yang berbeda. Yang pertama ada diagram konteks, yaitu tingkat tertinggi DVD. Diagram ini hanya menunjukkan gambaran umum sistem seperti sistem pengolahan data, input dan outputnya, serta sumber dan tujuannya. Contohnya pada sistem penggajian. Nah, pada gambar, inputnya adalah data kartu waktu dari departemen dan data karyawan dari bagian human resource atau sumber daya manusia. Nah, sistem menghasilkan beberapa output. Yang pertama, laporan pajak dan pembayaran ke pemerintah, slip gaji karyawan, lalu cek gaji ke bank, dan yang terakhir, informasi penggajian untuk manajemen. Nah, setelah diagram konteks, sistem diuraikan menjadi DVD level 0. Disebut level 0 karena tidak ada angka desimal yang bermakna, contohnya 1,0, 2,0, jadi seperti bilangan bulat biasa. Nah, di level ini, proses utama mulai dibagi menjadi beberapa aktivitas besar. Detailnya masih umum, beberapa aliran data internal belum ditampilkan. Contohnya pada proses membayar karyawan di poin 2,0. Nah, data seperti tabel pajak dan daftar penggajian belum dijelaskan secara rinci karena masih bersifat internal. Selanjutnya, salah satu proses di level 0 tadi, yaitu kita ambil contoh di membayar karyawan, bisa diperluas lagi menjadi DVD level 1. Nah, disebut level 1 karena memiliki satu angka desimal yang bermakna, seperti 2,1, 2,2, dan seterusnya. Di level ini, proses dijelaskan lebih rinci. Data internal seperti tabel, tarif pajak, dan data penggajian mulai ditampilkan. Nah, setiap proses pada DVD level 0 dapat dipecah menggunakan DVD level 1 untuk menunjukkan tingkat detail yang lebih tinggi. Kesimpulannya, semakin rendah level DVD, semakin detail penjelasannya. Selanjutnya, langkah-langkah membuat DVD. Yang pertama, pahami sistem, yaitu pelajari alur data dengan observasi, wawancara, membaca deskripsi sistem, atau menelusuri transaksi. Contoh, di proses penggajian, yaitu sistem menghitung gaji dan pajak. Yang kedua, menentukan batas sistem. Jadi, tentukan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam sistem. Fokus hanya pada aliran data penting. Yang ketiga, buat diagram konteks, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Yang keempat, tambahkan detail secara bertahap, yaitu uraikan sistem menjadi beberapa proses utama level 0, lalu bisa dipecah lagi menjadi level 1. Yang kelima, rapikan dan perbaiki. Periksa alur data, beri nama jelas, dan susun secara rapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.